Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini kita bahas mobil yang pada saat awal keluar ini sangat terkenal dan sangat famous pastinya. Ini adalah Toyota Raize. Kalau di Daihatsu ada Daihatsu Rocky, di sini ada Toyota Raize. Itu adalah saudara kembarnya. Sama kayak Avanza Veloz kemarin ada Xenia. Yang ada depan kita adalah Toyota Raize. Dan mobil ini adalah mobil yang kalau kita lihat tuh, plat nomornya plat Sultan, cuma ada satu angka di situ. Lalu kemudian untuk mobil ini tuh keluarannya tahun 2021 kurang lebih 2026. Praktis mobil ini dipakai kurang lebih setahun ya. Maybe kurang dari setahun, dan mobil ini itu dijual kembali oleh ownernya karena memang di Toyota bisa trade in ya, bisa tukar tambah mobil. Mobil ini ditukar tambah dengan Toyota Yaris edisi terbaru. Nah, si Toyota Raize Turbo ini akhirnya dijual kembali dan tentu ditawarkan dengan harga yang cukup menarik. So buat kalian yang tertarik dengan mobil ini dan ingin mengetahui harganya berapa, bisa hubungi kontak kita di deskripsi. Yang jelas lebih murah dari harga barunya lah bosku, nggak mungkin lebih mahal atau mungkin sama. Dan kalian dapat mobil bekas yang ini masih sangat rasa baru atau like new. Nah, kalau kita lihat ya, untuk bagian depan mobil ini tuh kelihatan gagah ala-ala SUV. Jadi ini adalah SUV compact, SUV super compact yang dimiliki oleh Toyota untuk dijadikan sebagai adiknya si Toyota Rush. Tuh, sequential. Cakep ya, sequential untuk lampu seinnya. Lalu kemudian di bagian bawah, lampu depannya udah pakai LED yang multi reflektor pula. Terus bagian bawah sini ada semacam kayak fog lamp lagi, tapi ada di bawah ada fog lampnya juga tuh. Jadi ini semacam kayak lampu strobo ya, atau lampu tambahan di bagian bawah yang membuat mobilnya kelihatan lebih enak aja pada saat lampu itu menyala. Nah, untuk bagian grillnya, dia bagian atasnya tuh kecil, tipis saja, jadi ditarik dari garis ini, lalu kemudian ke bagian sebelah kiri, dan di bagian depannya ada logo Toyota dengan background warna hitam. Untuk grill utamanya yang ada di bawah nih, grill utamanya dia warnanya black Dove kayak gini ya. Black Dove kayak gini tuh kelihatan sporty ya, enak dilihatnya. Sama kayak yang ada di bawah sini nih, ini Black Dove semua. Dan kalau kelihatannya ada dagunya ya, kelihatan kalau misalkan kita intip dari atas mobil ini kelihatan ada dagunya. Dan untuk kondisi bagian depan mobil ini nggak usah dipertanyakan, masih sangat bagus dan masih sangat mulus. Bonetnya kelihatan ada lokokannya kayak gitu, kayak mobil-mobil yang kayak commanding gitu, jadi kayak enak aja dilihatnya pada saat kita ada di dalam jadi driver mobilnya. Dan semua yang ada di bagian depan mobil ini itu kondisinya masih sangat mulus nih. Cakep. Nah, by the way, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ya, ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas seperti ini, jangan lupa ditekan. Serta video ini dibagikan kemana-mana, siapa tahu ada di antara keluarga atau kerabat yang tertarik dengan mobil ini, bisa langsung dapat informasi detail mengenai si Toyota Raize edisi terbaru ini. Serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan. Dan by the way, mobil ini tuh lokasinya ada di Makassar bosku. Nggak cuma ini, ada Toyota Veloz 2019, kemudian Corolla Altis, Veloz lagi, dan ada banyak mobil-mobil sekarang yang ada di bagian sana tuh. Nah, di bagian kaca depannya, ini kaca depannya kondisinya masih sangat mulus. Udah pakai kaca film kurang lebih yang 40-60% kurang lebih. Lalu kemudian di atas itu ada sensor, ada Toyota Safety Sense kalau nggak salah yang disematkan pada mobil ini. Dan ini wipernya udah pakai yang frameless. Sisi safety udah komplit lah di mobil ini. Ada washer lagi, washer kaca depannya ada 2, kiri dan kanan. Dan ini ada tulisan turbo. Turbo 1000 cc turbo tuh lebih enak aja kalau misalkan turbonya on pada saat kita berakselerasi tuh rasanya mobil jadi sangat enak. Nah, karena dia adalah SUV, dia pakai velg yang ukurannya cukup besar juga. Untuk mobil ini pakai velg ring 17. Ring 17. Wah, ukuran velg yang cukup besar untuk mobil yang sekompak ini. Dan di sini ada sedikit ya bekas baret di sini, sedikit aja tapi menurut saya. Dan ini bisa dibereskan lah ya, dibawa ke bagian body repair, itu bisa nggak begitu berat lah PR-nya kalau yang itu. Dan ini saya suka velgnya dengan warna hitam glossy kayak gini atau full black kayak gini, membuat mobilnya kelihatan lebih sporty memang. Dengan over fender yang slim, yang kalau kita lihat dari samping memang sangat kental dengan nuansa SUV untuk mobil ini, dengan tambahan over fender yang warna hitam kayak gitu. Terus di bagian over fendernya ini menyambung lagi ke bagian side skirt yang ada di bawah. Side skirtnya warna hitam, di bagian dalamnya hitam Dove. Lalu bagian luarnya ini tuh sewarna dengan body. Dan
Coba deh lihat. Handle pintunya raksasa besar, mirip kayak handle pintunya Fortuner. Dan di sini ada sensornya nih. Oh, tuh dia pakai, dia di tapping aja udah lock unlock. Yang penting kuncinya dikantongin ya. Nah, di bawah sini ada tulisan GR tuh, Gazoo Racing. Development mobil-mobil racing atau mobil balapnya Toyota tuh. Aduh, ini apa ya? Ya biar mirip-mirip sama GR Yaris kali ya. Pasang Race GR atau GR Race. Nah, di atas ada talang airnya. Talang airnya juga ini kelihatan enak dilihatnya. Dengan model yang atau bentukan yang slim, lalu kemudian di sini ada tukukan patah lagi. Dan kalau kita lihat secara sepintas, mobil ini bagian depan atapnya tuh agak floating karena hitam, di pilar A-nya tuh warna hitam semua nyampe ke belakang. Wah, jadi kelihatan agak-agak kayak floating lah kayak gitu kelihatannya. Nah, untuk bagian belakang velgnya dia sama, warna hitam, ukuran bannya juga sama, tapi di bagian belakang dia pakai remnya rem tromol, belum yang cakram ya. Tapi so far untuk mobil dengan bobot yang nggak begitu berat itu udah sangat maksimal. Nah, di sini ada kaca lagi di bagian belakang, mirip-mirip kayak Fortuner lah untuk mobil-mobil SUV lah ya. Di sini ada pilar, kemudian kaca lagi, lalu kemudian di sini ada pilar lagi biasanya. Nah, di atas sudah pakai shark fin antena, ada spoiler belakang dengan high mount stop lamp yang ada di bagian atas. Sayangnya belum ada di fogger belakangnya. Sayangnya udah pakai solar guard untuk kaca filmnya. Dan di bagian belakang, kalau kita lihat bagian belakangnya juga semua kondisinya masih sangat bagus. Nah nih, lampu belakangnya udah pakai bohlam untuk lampu mundurnya, LED di bagian atas. Lalu kemudian lampu seinnya masih pakai belum juga. Ada reflektor di bagian bawah sini. Nah, perintilan sporty kelihatan di situ, dan ada logo kebanggaan nih, GR Sport. Sensor parkir kanan dan kiri. Ada tulisan Race 50 tahun. Nah, Race 50 tahun ya. Lalu kemudian di sini di atas lagi, dan ada kamera mundur untuk membantu mundur, plus sensor parkir. Menurut saya itu udah sangat cukup. Nah, di bagian bawah sini ada semacam kayak ducktail yang kelihatan sporty, cuman agak kecil aja. Dan ada towingnya tuh di bagian bawah. Ada covernya di bagian bawah, jadi harusnya lebih sporty lagi. Nah, kita coba buka pintu bagasinya. Ringan aja untuk bagasinya, dan ini bagasinya bisa muat barang yang cukup banyak lah menurut saya ya, untuk naruh barang di bagian belakang. Dan ini kalau kita buka di bagian bawah, full size untuk ban dan velgnya ya, full size sama seperti yang ada di keempat rodanya, dan sewarna dengan bodi juga ya untuk bagian cat bagian dalamnya. Bisa diturunkan lagi kalau misalkan kita mau. Nah, jadi diturunkan kayak gitu kalau misalkan kita mau ngambil ban serepnya. Dan ini sangat ringan. Ini sangat ringan untuk trim ininya. Trim penutup tempat ban serepnya, dan ini cukup kokoh. Udah pakai top titer juga, aman buat bayi. Ada lampu buat mengambil barang, dan di bagian sini ada instrumen-instrumen lainnya. Kalau kemudian untuk kalau kita butuh space bagasi yang lebih luas, tinggal kita dorong yang ini, termasuk yang ada di bagian sebelah kiri. Kita tinggal dorong ke depan, maka area bagasi mobil ini jadi super luas. Bahkan maybe kita bisa baring-baring lah di sini. Kalau misalkan kita istirahat, tinggal gelar matras atau gelar tikar atau gelar kasus, bisa baring di sini. Nyaman lah pastinya. Terus bagian dalam, baris kedua, kita mulai di baris kedua. Oh ya, sebelah kiri mobil ini sama ya dengan yang ada di sebelah kanan. Kondisinya sama mulusnya. Pengisian bahan bakar di sebelah kiri sama mulusnya, nggak ada baret, nggak ada yang cacat di bagian dalam ya. Bagian sebelah kiri untuk trim pintunya nih, kita lihat. Kita pelan-pelan aja bukanya. Nah, di sini materialnya ala kulit tapi hard plastik. Ada hand grip buat buka tutup pintu, dan di bawah situ ada bottle holder, tuas buat buka tutup pintu, dan ada tombol buat power window. Dan ini semuanya hard plastik, nggak ada yang soft di situ. Ada speaker di bagian bawah, dan kalau kita nggak butuh bagasi lagi, tinggal dinaikkan lagi yang ini. Dan di bagian tengahnya itu nggak ada armrest, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini cukup nyaman juga untuk jok yang ada di belakangnya. Materialnya tuh nyaman ya, materialnya tuh cukup empuk, jadi bisa buat kita duduk dengan sangat nyaman tuh kayak gitu. Material joknya, ada headrestnya pula, ada 3 headrest di bagian belakang, dan ini pelipatannya 40-60 tuh. Yang lagi tegak ini adalah yang 60-nya nih. Nah, sekarang coba kita intip yang ada di bagian
depan. Nah, untuk di bagian depan ini sama ya, bagian depan. Oh ya, bedanya di bagian depan, di sini trimnya yang ada di sini tuh udah pakai kulit ya. Ini udah pakai kulit, di atas sini itu masih pakai hard plastik, di bagian bawah sini udah pakai kulit. Lalu kemudian itu ada handle pintu yang mirip-mirip kayak yang ada di Pajero ya. Tapi ini sangat kokoh. Sangat kokoh. Dan untuk bagian sebelah kiri ini itu pengaturan joknya nggak ada pengaturan buat high adjuster, hanya ada pengaturan buat sliding. Di bawah situ ada apar ya. Standar pembelian mobil-mobil sekarang ada aparnya, dan ada buat recliningnya atau sudut kerebahannya bisa diatur. Nah, ini headrestnya juga cukup nyaman ya buat kita duduk di situ. Dan di bagian joknya ini, bagian sampingnya atau bagian yang pinggang luar ya, itu materialnya kulit, dan di bagian tengah itu materialnya fabric. Wah, enak aja dilihatnya sih menurut saya. Sekarang kita coba intip bagian sebelah kanan. Oh, by the way, sebelum ke sebelah kanan, di sini tempat buat naruh minuman, yang minuman kita bisa dingin tuh kalau ditaruh di situ. Termasuk di bawah sini ada cup holder, ada konsol atau tempat penyimpanan yang belum soft opening. Sekarang kita coba lihat ke baris kedua untuk sebelah kanannya. Ya kurang lebih sama lah ya yang ada di sebelah kiri untuk baris keduanya nih. Material atau trim pintunya materialnya semua hard plastik untuk baris kedua, kecuali yang ada di depan. Memang karena mobil ini adalah mobil yang nyamannya untuk dikendarai. Nah, tuh bagian dalamnya kayak gitu. Nah, untuk bagian dalamnya semua warna hitam ya, termasuk bagian atasnya nggak warna hitam, warna abu-abu. Bagian bawahnya warna hitam, termasuk di bagian karpetnya, lalu kemudian bagian trim pintunya dan lain-lain itu semua warna hitam. Karena di bagian luarnya juga bahkan velgnya tuh dibuat dengan warna hitam. Nah, untuk baris kedua di sisi driver, baris pertama di sisi driver, aduh, enak ya. Nih kulit empuk, sandarannya hard plastik, it's okay, tapi ini kulit empuk. Lalu kemudian di bawah sini power window-nya auto buat driver. Lalu kemudian ini buka tutup pintunya enak, ada nyaman ya. Terus ini handle pintunya besar raksasa kayak gini, warna silver. Ada bottle holder di bawah di bagian belakang tempat penyimpanan. Lalu kemudian untuk pengaturan joknya ini bisa diatur naik turun. Tapi dia materialnya yang pompa kayak gini, belum yang puter ya. Dia yang pompa, dan ini joknya di bagian sini kulit, di bagian dalamnya fabric sama seperti yang kita tunjukin tadi. Sekarang kita coba naik ke dalam atau masuk ke dalam, duduk di sisi driver. Nah, mobil ini adalah mobil yang driver atau driving atau driver oriented lah ya, bisa kelihatan di situ. Nah, ini untuk bagian konsol boxnya ada tempat penyimpanan lagi di bagian sini. Coba kita tunjukin. Oh, dan dia ada pegasnya ya. Jadi pada saat kita buka dia langsung naik ke atas, dan di sini bisa buat naruh barang yang cukup banyak. Dan untuk parking brake-nya dia masih yang mechanical. Transmisinya automatic dengan Triptonic. Ya, ini automatic Triptonic, ada remote di situ, ada buat charging. Lalu kemudian ada power outlet lagi di bagian sebelah kanan ya. Sebelah kiri kanan lah bisa buat charging handphone ya, power outlet dengan USB slot yang ada di bagian sebelah kanannya nih. AC-nya ini dengan head unitnya itu lebih mengarah ke driver ya. Jadi memang itu yang saya maksud, mobil ini tuh driver oriented. Jadi lebih ke mobil ini diciptakan untuk dikemudikan dengan ukuran yang sekompak ini. Menurut saya memang sangat worth it untuk mobil ini diciptakan hanya untuk dikemudikan. Nah, untuk bagian setirnya ini coba kita lihat. Setirnya bisa diatur buat naik turun pastinya. Cuman maju mundur belum ya. Naik turun sih so far it's okay. Itu udah sangat cukup, dan mobil ini udah lengkapi dengan pedal shifter juga buat kalian yang ingin merasakan mobil ini dengan sensasi manual. Sebelah kanan ada cruise controlnya, karena ini mobil yang udah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Ada cruise controlnya, bahkan ada lane keep assist-nya juga. Bahkan kalau nggak salah cruise controlnya ini bisa mengatur jarak antara mobil yang ada di depannya juga kalau nggak salah ya. Kemudian di sini ada mode, lalu dan yang lain-lainnya nih. Sebelah kiri audio switch steering, dan untuk AC-nya udah pakai AC yang digital. Sekarang coba kita hidupin mesinnya dah ya. Nah, kita injak pedalnya di sini. Oh, tombol start stop engine-nya. Semua serba digital, bos. Kurang sultan apa ini mobil. Di bagian cluster meternya semua serba digital. Itu ngasih tahu kita bahwa pintu depan kiri kanan terbuka dan pintu bagasi. Nah, nih pedal shifternya ini bisa buat
naik turun ya. Ada nih ada instrumen untuk bahan bakarnya, kecepatan ini masih ada tempelan stiker ini, masih ada. Jarak tempuhnya baru di angka 9.600 ya, belum sampai 10.000 jarak tempuh nih mobil. Kilometer tempuhnya masih sangat sedikit. Di sini ada instrumen buat yang ada di belakang kalau ada yang nggak pakai seatbelt tadi. Di sini ada buku manualnya. Lalu kemudian head unitnya nih, setuju. Lalu kemudian tutup. Lalu kemudian kita lihat di menu. Oh, ada banyak Telling My Toyota, USB, radio. Ada lagi nggak sih? Ya pastinya mobil ini bisa buat itu ya, connect ke connect ke device-nya kita nih. Nah, kita nggak bisa nge-explore lebih banyak ya karena nggak terkoneksi dengan handphone kita tuh. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang si mobil compact yang harusnya super nyaman buat dipakai dalam kota, apalagi kota semakin macet. Mobil yang compact atau slim kayak gini atau mobil yang mungil kayak gini tuh lebih enak untuk dipakai sehari-hari tuh. Wah, cakep memang. Nah, itu update-nya. Makasih kalau ada yang keliru, mohon dimaafkan. Oh ya, by the way di sini ada tempat buat naruh botol lagi, dan di bawah buat FWCM biasanya, for Vehicle Mitigation System, dan ada stability control, dan mesti ada tombol-tombol dummy di situ. Nah, itu update-nya. Makasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.